Kali ini contoh soal untuk mikroskop. Perhatikan dengan seksama diagram pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Sudah dicermati? Kita mulai dari yang paling depan. Ada objek yang berjarak terhadap lensa objektif, yaitu 2,2 cm. Berarti ini adalah jarak objek sampai ke lensa objektif. Ini kita beri nama SOB, 2,2 cm. Berikutnya ini sudah diberi contoh lagi. Jarak fokus lensa objektif adalah 2 cm. FOB, fokus lensa objektif 2 cm. Kemudian ada jarak fokus lensa okuler. Fokus lensa okuler adalah 5 cm. FOK, 5 cm. Yang ditanyakan, jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah. Dalam hal ini, maksud dari berpenglihatan normal adalah titik dekatnya SN itu sama dengan 25 cm. Nah, pertanyaannya, dengan membaca diagram tersebut, kira-kira kondisi mata pengamat berada pada berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi? Jawabannya adalah dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Jatuhnya ada di mana? Kita lihat. Dari gambar tersebut, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuhnya berada pada fokus lensa okuler. Ini adalah bayangan objek. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kalau bayangannya jatuh di fokus atau bendanya itu berada di fokus okuler, maka lensa okuler ini akan menghasilkan bayangan yang jatuhnya berada di tak terhingga. Oke, kata kuncinya itu. Kalau benda diletakkan di fokus, S-nya itu berada di fokus, maka bayangannya akan terletak di tak terhingga. Nah, tak terhingga itu maksudnya apa? Tak terhingga itu berarti berada di tempat yang jauh. Kalau berada di tempat yang jauh, mata pengamat melihat benda yang letaknya di tempat yang jauh, maka kondisi mata mengalami kondisi tidak berakomodasi. Jadi tidak berakomodasi. Atau ada buku lain yang menyebut ini namanya berakomodasi minimum. Sehingga untuk diagram pembentukan bayangan ini kita akan menggunakan persamaan mikroskop untuk kondisi mata yang tidak berakomodasi. Oke, kita mulai perhitungannya. Sudah, ini kata kuncinya, mata kondisinya tidak berakomodasi. Ingat ya, benda okulernya itu berada di fokus. Langkah pertama adalah menentukan jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Langkah pertama, 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/SOB aksen. Fokusnya 1/FOB 2 sama dengan 1/2,2 ditambah 1/SOB aksen. Karena kita pengen mencari SOB aksen, maka SOB aksen kita buat berdiri sendiri.
1 per SOB aksen, jadi 1 per 2 dikurangi 1 per 2,2. Kita pindah ruasnya. 1 per SOB aksen sama dengan kita samakan penyebut. 2 dengan 2,2 menjadi penyebutnya 2,2. 2,2 dibagi 2, 1,1 kali 1, 1,1 dikurangi 1. Kita lanjutkan di sini. Sehingga kita akan punya SOB aksen sama dengan 0,1 dibagi 2,2. Hati-hati karena ini masih seper, kita balik. SOB aksen sama dengan 2,2 dibagi 0,1. Jadi SOB aksen sama dengan 22 cm. Disimpan. Langkah berikutnya. Tadi kita sudah menentukan kondisi mata pengamat, yaitu berada pada kondisi tidak berakomodasi. Sehingga perbesaran yang kita gunakan M, kita tulis bentuk umumnya yaitu M objektif atau perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran lensa okuler. Jadi M sama dengan, untuk MUB berarti SOB aksen per SOB kali, karena lensa okuler itu berfungsi sama seperti loop dan tidak berakomodasi, maka kita tulis SN per FOK, tidak berakomodasi. Kita substitusikan. Jadi M sama dengan SOB aksen tadi sudah kita hitung 22 per SOB adalah 2,2 cm kali SN 25 per FOK 5 cm. Jadi kita punya M. Oke, bisa menghitung sendiri ya. Selamat melanjutkan. Lanjutkan. Jangan lupa dilanjutkan. Perbesaran nanti satuannya adalah kali. Misalnya 10 kali, 100 kali, 120 kali, 1000 kali, dan seterusnya. Demikian contoh soal untuk mikroskop dengan membaca diagram pembentukan bayangan. Kalau tidak salah ini adalah soal yang pernah digunakan untuk ujian nasional. Selamat belajar.